Saya pernah khususi di Kiai di Kediri sana. Itu pintunya ditulisi banyak wirid, oke duit katanya. Katanya Kiai itu ditulis di pintu. Saya heran ya. Ini apa ini Pak Kiai, ini kok tulisannya kok aneh sekali. Ya memang begitu itu kok. Aneh kenapa? Saya ini dulu nggak punya apa-apa. Pokoknya wiridan saja. Tahu-tahu punya rumah, punya anak, punya istri, punya masjid, punya pesantren. Bondo ini wiridan tok, modalnya wiridan tok. Nggak punya model apa-apa. Jadi ini diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu jaga amalan-amalan ibadah-ibadah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan urusan-urusan rezeki dia. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa senantiasa istighfar, terus istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Istighfar. Nah, mulaikan Allah SWT. Banyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Syekh Abdul Wahab paling sedikit 313. Kalau bisa 1000. Ini fadilahnya apa? Ini cerita dalam sejarah orang yang senantiasa punya prinsip hasbunallah wa ni'mal wakil ini, walaupun musuh itu datang dari segala arah, akhirnya dia sukses. Kalau menghadapi masalah-masalah, ancaman-ancaman, teror-teror, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kembali kepada Allah. Begitu dulu orang-orang dulu itu menyelesaikan masalah dengan amal. Sekarang orang menyelesaikan masalah dengan amwal, dengan harta benda. Maka datang orang-orang ke Syekh Abdul Wahab. Ini di rumah saya ada masalah begini, masalah begini, masalah begini. Apa yang harus saya buat? Kata Syekh Abdul Wahab, kita sekarang jauhlah. Katanya jawabnya, jauhlah dulu. Diajak jauhlah. Kamu harus tahu kenapa saya jauhlah ini, ngajak jauhlah kamu. Karena dengan dakwah, doa-doa kita akan makbul di sisi Allah. Maka jauhlah dulu, dakwah, sampaikan kepentingan agama pada umat. Setelah itu doa. Terus kamu buat tiap hari seperti ini. Nanti masalah-masalah itu akan diselesaikan oleh Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena ada masalah kemudian dakwahnya berhenti. Bukan, jangan seperti itu. Tetap kerjakan sekemampuannya, kemudian doa. Karena syaratnya doa itu makbul kalau ada dakwah. Terus dakwah menurut kemampuannya, kemudian doa, nangis sama Allah. Dakwah lagi, doa lagi. Dakwah lagi, doa lagi. Nanti Allah akan selesaikan masalah. Nanti ini dimulaikan Allah Ta'ala. Ini ibadah diperbaiki. Kemudian muamalah ini. Yang pertama kali meluruskan iman, ini namanya takwa. Yang kedua meluruskan ibadah. Kemudian yang ketiga meluruskan muamalah. Kita ini dalam mencari rezeki ini harus kita pahami ini ujian, malaikat. Allah itu menjadikan kita perlu makan, perlu minum. Ini memang disengaja oleh Allah untuk ujian. Allah menjadikan kita perlu kawin, perlu rumah. Kalau malaikat nggak perlu kawin, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Karena malaikat diciptakan bukan untuk diuji. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah memang untuk diuji. Nah, ujiannya itu apa? Hajat-hajat ini, keperluan-keperluan itu ujian dari Allah kepada manusia.
Kita lapar, apakah kita mencari makan dengan cara agama atau tidak? Kita perlu kawin, apakah kawinnya dengan cara agama, apa kawin dengan tidak cara agama Allah? Kalau kawin kita ini dengan cara agama, maka ini mendatangkan ridho Allah, mendatangkan barokah, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kalau orang itu kawin dengan cara yang benar, maka orang tuanya jadi gembira, ya, tetangga-tetangga pun ikut gembira. Ya. Tapi kalau orang melampiaskan nafsunya tidak dengan cara yang benar, nanti akan digebuki orang. Ya. Jadi di dunia saja yang ada kehinaan, yang ada itu kehinaan, belum lagi nanti di akhirat. Ini mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah perlu rumah. Ini ujian dari Allah, apakah kita membuat rumah dengan cara syariat atau tidak, dengan cara agama atau tidak. Allah berkuasa menjadikan kita ini tanpa perlu rumah seperti malaikat. Allah kuasa. Allah menjadikan kita perlu rumah untuk menguji kita. Bagaimana bikin rumah? Rumah yang sesuai dengan agama. Bagaimana rumah yang sesuai dengan agama itu bagaimana? Rumah yang kalau kita masuk rumah itu jadi mudah amal agama. Itu namanya rumah yang sesuai dengan agama. Ini tempat laki-laki tersendiri, ini tempat perempuan tersendiri, ya kan? Bagaimana rumah itu tidak bisa melihat keluar dan yang luar tidak bisa melihat ke rumah. Jadi kita ini rumah depan dipasang kaca-kaca. Ini tidak sesuai dengan agama ini. Karena kalau kita duduk di sini akhirnya kita melihat orang-orang yang lalu lalang di depan rumah kita, di depan jalan. Wanita lewat kita tahu, perempuan tahu, apa tahu. Akhirnya rumah ini malah menyulitkan kita amal agama. Kelihatannya rumah sebetulnya tempat pengintaian orang. Tempat pengintaian orang. Kemudian di rumah itu di depan, di terasnya dikasih kursi-kursi untuk mejeng. Ini sebetulnya bukan rumah lagi, ini tempat maksiat jadinya itu. Maka kalau kita lihat rumah-rumahnya orang-orang soleh di Pakistan itu, kan, di India, itu namanya halaman di belakang, tidak di depan. Jadi halaman itu malah di belakang, bukan di depan. Ini namanya muamalah yang benar, kan. Jadi kita mengatur rumah kita, mengatur sawah kita dengan mengikuti syariat. Itu syariat. Tinggalkan riba. Riba ini termasuk dosa besar, kan? Yang sekarang merajalela di hampir seluruh dunia. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Setiap utang piutang kok yang ngutangi ini mendapatkan keuntungan, maka ini sudah riba. Saya utang uang kamu 10 juta, pokoknya mobil saya pinjamkan sama kamu, selagi masih saya belum bisa bayar ya sudah kamu pakai mobil saya. Ini riba. Ini riba, nggak boleh gitu. Setiap utang piutang, karena ini utang piutang itu satu ibadah. Orang itu ngutangi orang itu ibadah besar. Maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan materi. Saking waroknya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau beliau itu ngutangi orang, maka beliau ini berteduh di empernya orang itu saja nggak berani. Kenapa kamu nggak mau berteduh di tempat itu? Orang ini saya utangi, saya khawatir
Nanti kalau berteduh di sini termasuk mengambil manfaat dari utang piutang, katanya. Ini waroknya Imam Abu Hanifah. Sampai kayak begitu itu orang-orang dulu itu, walaupun itu babnya itu bab warok. Tidak haram itu, tapi itu bab warok, bab yang sangat tinggi. Kehati-hatiannya Imam Abu Hanifah yang sangat tinggi. Berjual beli dengan cara yang benar. Maka ini muamalah, ini perkara yang penting.